Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Rizky Utami dari kelas 11 DPP 1. Hari ini saya akan membahas sistem mekanikal, elektrikal, dan juga plumbing, atau bisa disingkat juga dengan MEP. MEP yang merupakan tulang punggung infrastruktur bangunan modern. Presentasi ini akan mencakup aspek-aspek kunci dari perencanaan, desain, dan implementasi sistem MEP dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang peranan pentingnya dalam menciptakan bangunan yang aman, nyaman, dan juga efisien. MEP adalah singkatan dari mechanical, electrical, dan plumbing. Sistem ini merupakan bagian yang penting dari setiap bangunan yang menjamin kenyamanan, keamanan, dan juga fungsionalitas. Dan saya akan menjelaskan tujuan dari mechanical, electrical, dan juga plumbing. Dimulai dari tujuan mechanical. Tujuan mekanikal yaitu untuk menangani sistem yang berkaitan dengan menjaga suhu dan kualitas udara dalam bangunan, menangani aliran air bersih, menangani aliran air bekas dan juga air kotor, dan menangani pembuangan air limbah dan kotoran. Selanjutnya, tujuan elektrikal. Tujuan elektrikal yaitu menyediakan dan mengelola pasokan listrik di seluruh bangunan, seperti menyalurkan energi listrik dari sumber ke seluruh bangunan, menyediakan penerangan di berbagai area, dan mengatur dan mengendalikan sistem listrik, dan juga menjamin keamanan dan perlindungan terhadap bahayanya listrik. Dan yang terakhir yaitu tujuan plumbing. Tujuan plumbing yaitu untuk menangani sistem air di bangunan, termasuk pasokan air bersih, pengolahan air limbah, dan sistem pembuangan. Seperti instalasi air bersih, yaitu menyediakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Dan yang kedua, instalasi air bekas, yaitu mengatur aliran air bekas dari kamar mandi, dapur, area lainnya. Dan yang terakhir, menangani pembuangan air kotor dari berbagai sumber dan sistem pembuangan, mengalirkan air limbah ke saluran pembuangan umum atau septic tank. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan MEP yang terdiri dari instalasi air bersih, instalasi air bekas, instalasi air kotor, titik lampu, dan juga stop kontak ya. Dan yang pertama dan terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang instalasi air bersih. Sumber air bersih yaitu sumber air dapat berasal dari PAM, JWT, dan P. Pastikan sumber air memenuhi standar kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan. Biasanya air bersih itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang saya tahu seperti mandi, cuci muka, cuci baju, cuci piring. Itu termasuk yang digunakan air bersih. Biasanya air bersih akan mengalir melalui saluran air seperti keran wastafel dan keran-keran lainnya. Pipa air yang saya gunakan yaitu pipa PVC dengan diameter ukuran 1 inci. Digunakan agar tahan lama, tidak mudah bocor dan aman. Pastikan instalasi pipa air bersih dilakukan dengan benar dan sesuai dengan standar, termasuk penggunaan fitting dan sambungan yang tepat, dan pastikan aliran air ke setiap area rumah terdistribusi secara merata melalui pipa cabang yang tepat. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang instalasi air bekas pada mechanical, electrical, dan plumbing, atau bisa disebut juga dengan MEP, yang merupakan sistem pembuangan air kotor atau limbah yang dihasilkan dari berbagai aktivitas sehari-hari, seperti air sisa mandi, wastafel, atau floor drain.
Sistem ini dirancang untuk mengalirkan air bekas dari sumbernya menuju tempat pengolahan atau pembuangan akhir, yaitu bak kontrol, dengan aman dan efisien. Saya menggunakan pipa PVC untuk denah rumah saya dengan diameter ukuran 3 inci agar saluran pembuangan yang tahan lama dan tahan terhadap air limbah. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang bak kontrol. Kalian tahu nggak sih bak kontrol itu apa? Bak kontrol adalah untuk air bekas atau biasa disebut juga dengan bak kontrol air limbah. Adalah bagian penting dari sistem pengolahan air limbah yang berfungsi sebagai titik kontrol dan pemantauan aliran air bekas sebelum dibuang ke lingkungan. Bak kontrol ini biasanya terletak di antara sistem pengolahan air limbah dan saluran pembuangan akhir, seperti saluran pembuangan umum atau drainase. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang instalasi air kotor dalam mechanical, electrical, dan juga plumbing atau bisa disingkat juga dengan MEP, yang merupakan sistem pembuangan air yang telah digunakan dan mengandung kotoran, sisa makanan, deterjen, atau bahan kimia lainnya. Sistem ini bertujuan untuk mengalirkan air kotor dari sumbernya menuju tempat pengolahan atau pembuangan akhir. Rumah saya 2 lantai menggunakan pipa PVC diameter 3 inci agar mengalirkan air kotor ke tempat saluran pembuangan, yaitu septic tank. Pastikan pipa dirancang dengan tepat agar tidak terjadi penyumbatan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang septic tank. Kalian tahu nggak sih septic tank itu apa? Septic tank adalah sistem pengolahan limbah cair yang umumnya digunakan di daerah yang tidak memiliki akses sistem pembuangan air limbah umum. Septic tank berfungsi untuk menampung dan mengolah limbah dari toilet, wastafel, dan dapur sebelum dibuang ke lingkungan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang instalasi titik lampu, mechanical, electrical, dan plumbing atau disingkat dengan MEP, yang merupakan proses pemasangan dan penyambungan kabel listrik, fitting lampu, dan perangkat pendukung lainnya seperti saklar untuk membantu sumber cahaya pada suatu bangunan. Sistem ini merupakan bagian penting dari sistem kelistrikan bangunan dan berperan penting dalam menciptakan pencahayaan yang aman, fungsional, dan estetis. Di denah lantai 1 saya terdapat 26 lampu dengan jumlah daya listrik 12 watt dan 1 lampu hias daya listriknya 25 watt. Sedangkan di denah lantai 2 saya hanya menggunakan 27 lampu yang memiliki daya 12 watt. Jadi, keseluruhan lampu di denah rumah saya terdapat 54 lampu dan setiap lampu memiliki saluran atau saklarnya masing-masing. Dan terakhir saya akan menjelaskan tentang instalasi stop kontak, mechanical, electrical, dan plumbing atau disingkat dengan MEP, yang merupakan proses pemasangan dan penyambungan kabel listrik, stop kontak, dan perangkat pendukung lainnya untuk menyediakan sumber daya listrik bagi berbagai peralatan elektronik di dalam suatu bangunan seperti kulkas, AC, TV, dan sesuatu benda lainnya yang membutuhkan tenaga listrik. Sistem ini merupakan bagian penting dari sistem kelistrikan di bangunan dan berperan penting dalam menjamin akses listrik yang aman, fungsional, dan mudah dijangkau. Di dalam denah saya terdapat 14 stop kontak yang berada di ruangan yang membutuhkan tenaga listrik. Pentingnya MEP yang dirancang dalam sebuah bangunan yaitu yang pertama, kenyamanan yang menciptakan lingkungan yang nyaman dengan suhu, kualitas udara, dan pencahayaan yang optimal. Yang kedua, keamanan yang menjaga keamanan penghuni dengan sistem kontrol dan proteksi yang memadai. Kesimpulan dari saya dari materi
yang saya bahas tadi, MEP adalah sistem yang kompleks dan saling terintegrasi yang sangat penting untuk bangunan modern. Perencanaan dan pelaksanaan yang tepat dari sistem MEP akan menghasilkan bangunan yang aman, nyaman, efisien, dan berkelanjutan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.